Terima kasih sudah menonton video ini. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai metode penugasan untuk kasus maksimasi. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan, yaitu metode penugasan pada kasus minimasi. Adapun langkah-langkah metode Hungarian untuk kasus minimasi, pertama, lakukan operasi baris, yaitu dengan mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terkecilnya. Operasi per baris untuk mendapatkan nilai 0 pada tiap barisnya. Lakukan operasi kolom untuk memastikan bahwa tiap kolom ada nilai 0. Lakukan pengurangan terhadap nilai terkecil hanya pada kolom yang tidak memiliki nilai 0. Kemudian lakukan penugasan terbaiknya. Hal ini merujuk kepada elemen 0 atau terkecil, dipilih dan dipilah sendiri dengan cara penugasan pertama kali pada baris dan kolom yang memiliki satu-satunya nilai 0 yang akan menjadi prioritas utama untuk penugasan. Kemudian penugasan berikutnya pada baris saja atau kolom saja yang memiliki satu-satunya nilai 0. Kerjakan terus hingga selesai dan diperoleh nilai terkecil. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Pada sebuah rumah sakit, ada 5 klinik spesialis THT, anak, kandungan, mata, dan gigi, yang dibantu oleh 5 orang perawat, sebut saja dia Nia, Ani, Tia, Ita, dan Ati. Data nilai kesalahan yang dibuat oleh kelima perawat bila ditempatkan pada masing-masing klinik tersebut adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat nilai untuk masing-masing perawat terhadap klinik yang ada. Nah, bagaimana penugasan terbaik yang dapat menghasilkan nilai kesalahan total terkecil? Pertama-tama kita siapkan dulu data awalnya, kemudian kita menghitung atau kita cari nilai terkecilnya, yaitu pada baris pertama adalah 23, pada baris kedua adalah 26, seterusnya hingga pada baris ke-5. Lakukan langkah pertama, yaitu lakukan operasi baris dengan cara mengurangkan semua elemen baris per satu itu dengan 23 atau nilai terkecilnya. Lakukan untuk semua barisnya, dari baris kedua, baris ketiga, hingga baris ke-5. Oke, diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa yang diperoleh semua kolom memiliki nilai 0, sehingga kita nggak perlu lagi melanjutkan untuk operasi kolom. Kemudian beri tanda pada baris atau kolom yang hanya memiliki satu-satunya nilai 0, baik dari barisnya, kemudian berdasarkan kolomnya. Perhatikan bahwa baris kedua dan kolom 1 adalah prioritas utama. Mengapa? Karena memiliki satu-satunya nilai 0 pada baris dan kolom. Kemudian kita tugaskan perawat kedua, yaitu Ani, pada klinik 1 atau klinik THT. Kita gunakan tabel nilai yang sebenarnya untuk membantu dalam memilih klinik sesuai dengan perawatnya ya. Yang pertama tadi sudah menjadi pada perawat Ani pada baris kedua dengan klinik THT pada kolom pertama, ini merupakan prioritas utama karena memiliki satu-satunya nilai 0, sehingga kita tugaskan perawat Ani di klinik THT. Selanjutnya kita perhatikan pada baris pertama itu memiliki nilai pada baris pertama itu memiliki nilai 0 satu-satunya. Kemudian kita perhatikan kolomnya, ternyata kolomnya memiliki 3 nilai 0 yang sama, sehingga untuk memilih yang manakah yang akan menjadi tugas dari perawat tersebut, maka kita pilih nilai kesalahan yang paling kecil.
Kita perhatikan bahwa pada baris pertama kolom kelima itu nilai kesalahannya adalah 23, kemudian baris keempat dan kelima itu 25, 28. Sehingga kita tugaskan perawat pertama yaitu Nia pada klinik gigi. Oke, selanjutnya kita cari lagi kolom atau baris yang memiliki nilai 0 satu-satunya. Kita perhatikan bahwa di sini pada kolom kedua baris kelima ini memiliki nilai 0 satu-satunya. Namun berdasarkan barisnya itu dia ada nilai 0, namun tidak mungkin kita tugaskan dia di kolom ke-5 atau di klinik gigi ini karena sudah ditempati oleh perawat Nia, sehingga perawat Ati atau perawat kelima itu ditugaskan di klinik kedua atau klinik anak. Nah, kemudian kita perhatikan lagi bahwa yang memiliki 0 satu-satunya berdasarkan kolom itu ada pada kolom keempat dan kolom ketiga dan kolom keempat yang belum kita tugaskan. Kita perhatikan nilai kesalahannya dari perawat Tia dan perawat Ita. Masing-masing sama memiliki nilai kesalahan 25. Sehingga kita perlu mempertimbangkan untuk salah satunya jika dia masuk ke klinik ketiga kesalahannya berapa, kemudian ketika dia masuk ke klinik keempat kesalahannya berapa. Coba perhatikan untuk yang kolom ketiga di sini, ketika dia misalnya kita tugaskan perawat ketiga yaitu Tia pada pada klinik ketiga yaitu klinik kandungan, dia memiliki nilai 25, sedangkan untuk yang Ita nanti dia akan memiliki nilai 32. Nah, kita bandingkan ketika kita memberi tugas Tia di klinik mata, kemudian perawat Ita itu di klinik kandungan. Perhatikan bahwa nilainya akan menjadi 25 dan 29. Jadi bisa disimpulkan di sini kita bisa menaruh perawat ketiga itu di klinik keempat karena dia berdasarkan hasil ini itu lebih kecil dibandingkan kita menaruh perawat Tia di klinik kandungan. Perhatikan bahwa semua kolom sudah terisi, jadi tidak ada berdasarkan baris dan kolom yang belum diisi ya. Jadi artinya kita sudah menugaskan masing-masing perawat terhadap kliniknya sehingga diperoleh hasil penugasan terbaik, yaitu perawat Nia di klinik gigi, kemudian perawat Ani di THT, Tia di klinik mata, kemudian Ita itu di klinik kandungan, dan perawat Ati itu di klinik anak, sehingga kita peroleh dengan nilai kesalahan total sebesar 129. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.